Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Vivi Solisa, peserta Latsar Angkatan 2 Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tahun 2025. Saya bertugas pada Dinas Kominfo sebagai penelaah teknis kebijakan pada bidang statistik. Dalam era digital, ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan mudah diakses menjadi kebutuhan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan serta pengambilan keputusan berbasis data. Sebagai wali data di daerah, Dinas Kominfo memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan mempublikasikan data statistik sektoral secara transparan dan akuntabel. Namun, berdasarkan kondisi yang ada, masih ditemukan berbagai kendala dalam pengelolaan data statistik sektoral. Dari kendala tersebut, saya mengangkat judul optimalisasi pengumpulan data statistik sektoral melalui penyusunan e-book pedoman statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Untuk mencapai tujuan aktualisasi saya agar dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, OPD, pegawai, masyarakat, dan juga pemerintah pusat, saya menjalankan beberapa kegiatan dengan tahapan-tahapan kegiatan yaitu: kegiatan pertama, identifikasi permasalahan pengumpulan data statistik sektoral dan kebutuhan indikator di OPD. Pertama, saya melakukan pengumpulan informasi awal, yaitu menghimpun data sekunder dari laporan, dokumen, dan catatan kendala sebelumnya. Selanjutnya, saya melakukan wawancara atau komunikasi dengan pegawai bidang statistik Dinas Kominfo. Kemudian, saya merangkum hasil informasi dan menyusun daftar permasalahan utama serta kebutuhan indikator. Kegiatan 2. Studi dokumen dan regulasi terkait statistik sektoral. Tahapan kegiatan yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi serta mengumpulkan peraturan perundangan yang relevan. Kemudian, saya mempelajari substansi dari masing-masing regulasi untuk memahami kewajiban, peran OPD, mekanisme pengumpulan data, serta standar indikator yang harus dipenuhi. Selanjutnya, saya menyusun bahan terkait kebutuhan penyesuaian kebijakan atau pedoman teknis bagi OPD dalam pengumpulan data sektoral. Kegiatan 3. Koordinasi dengan tim internal bidang statistik Dinas Kominfo dan stakeholder terkait untuk menyusun rancangan pedoman. Pertama, saya membuat surat permohonan konsultasi ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat. Kemudian saya mendatangi kantor PPS Kabupaten Raja Ampat untuk menyampaikan surat permohonan tersebut. Selanjutnya, saya melakukan koordinasi dengan tim teknis terkait regulasi dalam rangka penyusunan buku pedoman statistik sektoral. Hari selanjutnya, saya mendatangi kantor BPS untuk koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan buku pedoman statistik sektoral. Setelah berkoordinasi, saya mulai melakukan perumusan rancangan awal penyusunan buku pedoman statistik sektoral. Kegiatan 4. Penyusunan draft buku pedoman statistik sektoral. Pertama, saya menyusun kerangka isi buku pedoman statistik sektoral. Kemudian, saya menyusun isi buku pedoman statistik sektoral sesuai format standar data serta kebutuhan data dari setiap OPD. Lalu, saya menyusun draft awal buku pedoman statistik sektoral dalam bentuk digital. Kegiatan 5. Uji konsultasi dengan OPD terkait untuk memperoleh masukan terhadap draft buku pedoman statistik sektoral. Pertama, kami menentukan daftar OPD yang jadi responden pengisian survei. Setelah itu, saya menyusun daftar pertanyaan terkait survei kepuasan terhadap draft buku pedoman statistik sektoral. Kemudian, daftar survei tersebut saya distribusikan ke 5 OPD yang telah ditentukan sebagai responden pengisian survei.
Saya merekap data hasil survei kepuasan, di mana hasil survei ini menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan isi pedoman sebelum ditetapkan secara resmi. Saya mengelola hasil survei kepuasan untuk penyempurnaan draft buku pedoman statistik sektoral. Yang terakhir, kegiatan 6, finalisasi buku pedoman statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat berdasarkan masukan dan validasi dari OPD. Pada kegiatan ini, saya memastikan konsistensi isi, kejelasan alur, serta kelengkapan lampiran teknis buku pedoman statistik sektoral. Setelah buku pedoman statistik sektoral dipastikan sudah sesuai dengan standar regulasi dan kebutuhan pembangunan daerah, maka saya mengajukan dokumen untuk pengesahan agar berlaku sebagai acuan resmi. Ya, hari ini saya bacakan keterangan terkait dengan buku pedoman statistik sektoral. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kominfo, saya mengubah naskah akhir menjadi format final dalam bentuk e-book. Tahapan kegiatan yang terakhir yaitu mencetak buku pedoman statistik sektoral. Melalui buku pedoman ini, diharapkan setiap OPD memiliki pemahaman yang seragam dalam pengelolaan data dan penyajian data statistik sektoral sehingga mendukung terciptanya data yang akurat dan konsisten untuk pemerintah Kabupaten Raja Ampat.